Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang konsep perbandingan. Nah, sebelum kita belajar tentang konsep perbandingan, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Rahmawati Wibawa dengan NIM 20200152773, Nabila Zufara Ifati dengan NIM 20200152446, dan Farah Fahratul Umar dengan NIM 20200152551. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Konsep perbandingan. Pengertian perbandingan. Perbandingan atau rasio adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Adapun penulisan perbandingan dapat dituliskan sebagai A banding B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang mempunyai satuan yang sama. Macam-macam perbandingan ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan perbandingan bertingkat. Perbandingan senilai yaitu perbandingan senilai juga disebut sebagai proporsi. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama. Jadi dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Contohnya yaitu perbandingan banyaknya tepung dengan banyaknya roti yang dibuat. Semakin banyak tepung yang digunakan, maka akan semakin banyak pula roti yang dibuat. Begitu pula sebaliknya. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan antara dua variabel. Misalnya seperti perbandingan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan. Ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar, begitu pula sebaliknya. Perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contohnya seperti misalnya perbandingan kelereng Abdul dan Benny adalah 3:5, sedangkan perbandingan kelereng Benny dengan Ciko adalah 4:3. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu menentukan rasio atau perbandingan dari kelereng Abdul, Benny, dan Ciko. Cara menghitung perbandingan. Cara yang dapat dilakukan untuk menghitung perbandingan yaitu sebagai berikut. Pertama, buatlah model dari permasalahan yang akan diselesaikan. Yang kedua, tentukan jenis perbandingan yang akan diselesaikan. Jenis perbandingan dapat berupa perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, perbandingan bertingkat, atau jenis yang lainnya. Yang terakhir, susun persamaan dan hitunglah perbandingannya untuk menentukan informasi yang ingin diperoleh dengan menggunakan rumus perbandingan. Rumus perbandingan. Dari suatu permasalahan mengenai perbandingan, buatlah model dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam memahami permasalahan. Tabel perbandingan dapat berupa tabel seperti berikut. Variabel 1 A1, variabel 2 B1, variabel 1 A2, variabel 2 B2. Dari model tersebut dapat disusun persamaan atau rumus yang menyelesaikan perbandingan. Yang pertama, rumus perbandingan senilai. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Yang kedua, rumus perbandingan berbalik nilai. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Selain kedua rumus perbandingan tersebut, juga terdapat rumus perbandingan jumlah dan selisih. Yang pertama, rumus perbandingan jumlah. Jumlah objek sama dengan jumlah rasio per rasio yang diketahui kali banyaknya objek yang diketahui. Yang kedua, rumus perbandingan selisih. Selisih objek sama dengan selisih rasio per rasio yang diketahui dikalikan banyak objek yang diketahui. Cara menghitung perbandingan. Cara menghitung perbandingan yaitu menentukan model, menentukan jenis perbandingan, menerapkan rumus untuk menghitung perbandingan. Rumus perbandingan senilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Rumus perbandingan berbalik nilai A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Materi yang selanjutnya yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah.
Atau dengan kata lain, perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel menjadi semakin besar. Banyak masalah sehari-hari yang melibatkan perbandingan senilai, seperti saat kita berbelanja, maka makin banyak barang yang kita beli berarti makin banyak uang yang harus kita bayarkan. Dan makin jauh jarak yang ditempuh suatu sepeda motor, maka makin banyak pula bahan bakar yang diperlukan. Nah, kata kuncinya itu adalah yang pertama, yaitu semakin naik nilai suatu variabel, maka semakin naik pula nilai variabel yang dibandingkan. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu semakin turun nilai suatu variabel, maka semakin turun pula nilai suatu variabel yang dibandingkan. Nah, kemudian contoh soalnya adalah Randy membutuhkan 5 liter bensin untuk jarak ditempuh itu 80 km. Jika jarak yang ditempuh yang akan dilakukan oleh Randy itu adalah 320 km, berapa liter bensin yang harus dipersiapkan oleh Randy? Maka jawabannya adalah cara pertama yaitu X sama dengan 320. Nah, kemudian 80 ini dikali 5 yang kemudian menghasilkan 20. Jadi, bensin yang diperlukan untuk jarak yang ditempuh 320 km itu adalah 20 liter. Kemudian cara yang kedua yaitu jika 80 kilometer itu memerlukan 5 liter, maka untuk 1 liter bensin sama dengan 80 kilometer dibagi 5 sama dengan 16 km. Jadi 1 liternya itu cukup untuk 16 kilometer jarak yang ditempuh. Maka bensin yang diperlukan untuk jarak tempuh 240 km adalah 320 dibagi 16 sama dengan 20. Next. Nah, kemudian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih, yang satu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Atau dengan kata lain, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan diperkecil. Banyak masalah sehari-hari yang melibatkan perbandingan berbalik nilai. Misalnya, makin banyak tenaga kerja yang digunakan, berarti makin cepat pula penyelesaian dalam mengerjakan suatu renovasi rumah. Kemudian, kata kuncinya adalah semakin naik nilai suatu variabel, maka semakin turun nilai variabel lain yang dibandingkan. Kata kunci yang kedua yaitu semakin turun nilai suatu variabel, maka semakin naik nilai variabel lain yang dibandingkan. Untuk contoh soalnya, diperlukan waktu 2 jam untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan tenaga 5 orang. Berapakah waktu yang diperlukan apabila diselesaikan oleh 9 orang? Nah, perbandingan di atas itu dapat digambarkan jumlah tenaga kerja yaitu 5 orang berbanding terbalik waktu yang dibutuhkan itu 2 jam. Kemudian jika jumlah tenaga 15 orang, waktu yang dibutuhkan itu berapa, yaitu T. Nah, dari diagram tersebut dapat diperoleh perkalian sejajar. Misalnya, 5 kali 2 sama dengan 15 kali T. Nah, 5 kali 2 kan 10, kemudian 15 kali T yaitu 15 T. Nah, T-nya itu diperoleh 2/3. Jadi, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2/3 jam oleh 15 orang. Next. Kemudian contoh soal yang selanjutnya yaitu Arman mempunyai beberapa hadiah untuk dibagikan kepada teman-teman undangannya. Jika terdapat 15 orang temannya yang diundang hadir semua, maka masing-masing akan memperoleh 4 hadiah. Tetapi 5 orang teman Arman tidak bisa hadir. Berapakah jumlah hadiah yang akan diterima oleh teman Arman yang hadir? Jadi ada tabelnya, jumlah teman Arman itu 15. Hadiah yang akan
Jika yang hadir itu 15, hadiah yang akan diterima itu adalah 4. Nah, jika teman Arman itu yang hadir adalah 10, maka hadiah yang akan diterima adalah X. Nah, cara kita mencari X-nya adalah X sama dengan 15 kali 4. Nah, kemudian menghasilkan 10 sama dengan 6. Jadi, jumlah hadiah yang diterima oleh masing-masing teman Arman yang hadir adalah 6 hadiah. Next. Selanjutnya ada konsep skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Next. Pengertian skala. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Sedangkan peta ialah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Secara umum, pengertian skala peta ialah angka dengan perbandingan jarak peta dengan jarak yang sebenarnya. Skala peta tidak hanya perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang ada di lapangan, seperti untuk mengukur jarak di lapangan atau menghitung luas suatu areal, tetapi dengan menunjukkan ketelitian geometris dan juga detail dari unsur dan informasi yang disajikan. Semakin besar suatu skala pada peta, maka semakin teliti dan detail juga unsur dan informasi yang disajikan, begitupun sebaliknya. Next. Fungsi skala. Fungsi atlas, peta, dan globe untuk melihat letak geografis suatu negara. Sedangkan skala angka berfungsi diantaranya yaitu memudahkan pembaca peta dalam menghitung dan memperkirakan perbesaran pada keadaan yang sebenarnya. Sehingga pembaca peta baik yang peta tulis atau konvensional dan digital sanggup memastikan jarak tempuh di lokasi bekerja sama dan menghitungkan waktu perjalanan serta berapa besar kecepatan yang diinginkan oleh pembaca peta. Ada beberapa hal yang harus diingat bahwasanya semakin besar skala yang dibentuk, maka semakin kecil penampakan suatu wilayah atau lokasi yang digambarkan. Dan sebaliknya, semakin kecil skala yang dibentuk, maka semakin luas wilayah atau lokasi di permukaan bumi yang digambarkan pada peta. Sebagai teladan sanggup ditunjukkan berikut ini. Skala 1 banding 50.000 maka akan lebih besar dari skala 1 banding 100.000. Dan skala 1 banding 250.000 maka lebih kecil dari skala 1 banding 50.000. Next. Jenis-jenis skala ada 3, yaitu yang pertama, skala angka. Skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak yang sebenarnya dengan angka. Contoh, 1 banding 500.000 dibaca setiap 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala garis. Skala garis adalah skala berbentuk garis lurus yang terbagi menjadi beberapa titik dengan jarak yang sama dan merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Yang ketiga, skala verbal. Skala verbal merupakan skala yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya menggunakan kalimat langsung. Next. Rumus skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Contoh soalnya, jarak kota Ani dan Budi pada peta adalah 30 cm. Pada kenyataannya, jarak antara kota Ani dan kota Budi adalah 300 km. Berapakah skala yang digunakan pada peta tersebut? Penyelesaiannya yang pertama diketahui ada jarak pada peta 30 cm. Jarak sebenarnya 300 km, jarak harus diubah menjadi cm menjadi 30 juta cm. Yang ditanyai berapa skala yang digunakan peta tersebut? Jawabnya skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. 30 cm dibagi 30 juta cm, hasilnya 1 banding 1 juta. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1 banding 1 juta. Next. Jarak pada peta. Pengertian jarak pada peta adalah ukuran yang terdapat pada gambar. Ukuran pada gambar ini mewakili ukuran sebenarnya, tentu saja dengan skala yang telah ditetapkan. Jarak pada peta adalah jarak antara satu wilayah ke wilayah lain yang ada pada peta mewakili jarak sebenarnya di atas permukaan bumi. Jarak pada peta ini biasanya menggunakan satuan cm. Next. Rumusnya yaitu jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Menentukan jarak pada peta yaitu jarak kota A ke kota B 60 km.
Jarak tersebut digambar pada peta dengan skala 1:1.500.000. Berapa sentimeter jarak kota A ke B pada peta? Penyelesaiannya yang pertama diketahui, yaitu ada jarak sebenarnya sama dengan 60 km dijadikan sentimeter menjadi 6 juta sentimeter. Skala petanya yaitu 1:1.500.000. Dan ditanyakan jarak pada peta. Jawabnya jadi JP atau jarak pada peta sama dengan S atau skala dikali JB, jarak sebenarnya. JP sama dengan 1:1.500.000 dikali 6 juta sama dengan hasilnya 4 cm. Jadi jarak pada peta adalah 4 cm. Next. Jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya mewakili ukuran suatu jarak, panjang, lebar, atau ukuran lain dalam keadaan yang sebenarnya. Untuk mengabarkan ukuran tersebut dalam sebuah gambar diperlukan skala sehingga dapat menghasilkan ukuran terskala untuk digunakan dalam gambar. Rumus jarak sebenarnya merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan skala. Next. Rumus jarak sesungguhnya yaitu jarak pada peta dibagi skala. Contoh soalnya, jarak kota A dan B pada peta adalah 10 cm. Skala yang tertulis di peta 1:100.000. Berapa jarak sebenarnya? Penyelesaiannya yang pertama diketahui ada jarak pada peta 10 cm. Skalanya yaitu 1:100.000. Ditanyainya jarak sebenarnya. Jawab, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak sebenarnya sama dengan 10 dibagi 1:100.000. Terus, jarak sebenarnya sama dengan 10 dikali 100.000. Hasilnya 1 juta cm. Jadi, jarak sebenarnya adalah 1 juta cm atau 10 km. Next. Sekian pembahasan materi kali ini, yaitu tentang konsep perbandingan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dengan mudah dipahami dan juga semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam.